Halo semuanya, belakangan ini perbincangan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru sangat ramai di media sosial, terutama mengenai aturan ranah privat. Banyak simpang siur dan kekhawatiran yang muncul di masyarakat. Apakah benar privasi kita akan terancam? Hari ini, kita akan bedah secara mendalam pasal 411 dan 412 agar kita paham faktanya secara hukum. Kita mulai dengan pasal 411 yang mengatur tentang perzinaan. Pasal ini merupakan pembaruan dari pasal 284 KUHP lama yang selama ini kita gunakan. Secara substansi, pasal 411 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan. Poin yang sangat penting untuk dicatat adalah pasal 411 merupakan delik aduan absolut. Artinya, proses hukum tidak akan berjalan tanpa adanya aduan dari pihak yang berhak. Lalu, siapa yang boleh mengadu? Hanya suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Untuk sanksinya, pelaku perzinaan berdasarkan pasal ini dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda kategori 2. Sekarang, mari kita bergeser ke pasal 412. Pasal inilah yang sering disebut-sebut oleh publik sebagai pasal kumpul kebo. Mari kita lihat apa isinya secara saksama. Pasal 412 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana. Ini adalah aturan baru yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik di KUHP lama. Sama halnya dengan pasal 411, pasal 412 ini juga merupakan delik aduan absolut. Ini adalah batasan hukum yang sangat krusial untuk dipahami. Artinya, polisi tidak bisa melakukan penggerebekan secara sembarangan. Laporan hanya bisa diproses jika diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan. Ancaman pidana untuk pelanggaran pasal 412 adalah penjara paling lama 6 bulan, atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pertanyaannya, mengapa aturan ini dibuat? Pemerintah menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menghormati lembaga perkawinan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Dengan menjadikannya delik aduan absolut, negara sebenarnya sedang membatasi diri. Tujuannya agar ruang privat warga negara tetap terlindungi dari campur tangan pihak luar atau massa yang tidak berkepentingan. Ini sangat penting untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Tetangga atau organisasi kemasyarakatan tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan atau melakukan penggerebekan berdasarkan pasal ini. Perlu diingat juga bahwa KUHP baru ini tidak langsung berlaku seketika. Ada masa transisi selama 3 tahun sejak disahkan pada Desember 2022, sehingga baru akan berlaku efektif pada tahun 2025. Jadi kesimpulannya, pasal 411 dan 412 bukanlah alat untuk mengkriminalisasi sembarang orang. Hukum ini bekerja dengan batasan ketat yang hanya melibatkan keluarga inti demi menjaga marwah institusi keluarga. Semoga penjelasan ini menjernihkan kekhawatiran Anda. Jangan lupa untuk terus membaca literasi hukum yang valid. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.